Oke, baik. Semangat pagi winner semuanya dari seluruh Indonesia dan di luar negeri. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang banget hari ini kita ya Mami ya, kita berdua Ya, di sini. Bersama-sama kita akan bertemu dengan pasangan yang luar biasa banget ya. Sesuai dengan undangan yang sudah disebarkan kemarin ya beberapa hari lalu. Jadi ya, hari ini kita Mami jadi host nih Mami kita berdua. ya. Kita Kita mau ditugaskan menggiring acara ini di berkolaborasi ya, kita mau kolaborasi. menginterview, kemudian bukan investigasi ya Mami ya, bukan ya? Bukan, bukan, Bukan. bukan. Jadi kita mau menggali nih. eh, Menggali ceritanya ya, pasangan hebat ini nih Mbak Titi sama Pak Budi ini. Mudah-mudahan cerita ini bisa jadi inspirasi dan pemicu semangat juga nih bagi teman-teman yang lain. amin, amin, amin ya Allah, amin ya Robbal alamin. Oke. Nah, Mami, jadi sebelum kita memasuki acara kita, mendingan Ya. kita coba simak dulu ya sebuah video yang sangat inspiratif ini. Jadi nanti teman-teman bisa bisa kebayang. Atau Mami ada mau dikatakan lagi, disampaikan kita nonton video dulu? Enggak, jadi gini Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu bisa nonton videonya ya dengan seksama. Nanti di akhir Mami akan nanya nih, bisa nggak itu kira Bapak Ibu nebak nih apa profesi daripada pasangan ini sebelumnya. Ya, jadi dari cerita pengalaman ini nanti bisa dilihat ya mungkin ada pertanyaan lain juga yang bisa kita ajukan supaya Bapak Ibu bisa concern nih, mana tahu sama dengan Bapak Ibu kan. Mami yakin nih ada yang sama nih profesinya di sini nih. Nah, itu aja Mbak Indi yang mau Mami sampaikan sebelum Oke, siap Mami. Berarti kita coba sama-sama ya, teman-teman kita saksikan video berikut. Sebentar. Sebentar, sebentar. Ini ada. Oke. Sudah tampak gambarnya, Mami? belum Belum ya? Sebentar, belum sebentar. Shadow. Ini udah ada? Udah kelihatan? masih gambar hitam, belum Oke. keluar gambarnya. Nah, udah kelihatan fotonya. Saya penakut. Teramat. Saya takut cowok. Cicak. Suaranya belum ya? Saya takut nih. Suaranya belum? Suaranya belum, belum Mbak Indi. Sebentar. Sekali lagi saya share ya. Agak kecil memang gambarnya. Saya Sudah kelihatan belum gambarnya? Udah gambar udah, cuma suara belum. Tapi nggak jelas ya gambarnya. Saya takut cowok. Gambarnya kurang jelas ya. Iya, Saya takut cicak. yang nggak jelas gambarnya. Saya takut nyebrang jalan. Saya takut segala sesuatu yang tanpa rencana. Ya, udah ada suara, Lagi cuma masih hidup. kecil. Kecil ya suaranya. Saya persiapkan semuanya. 17 tahun tepatnya. Pekerjaan utama, penuhi kebutuhan. Ayo makan, makan dulu yuk, belum makan. Kebutuhan masa tua masih. Ayo cepat. Maka saya ambil pekerjaan kedua. Baru tahun kelima, pekerjaan kedua membuka mata. Iya. 17 tahun, kaya pengalaman.
5 tahun. Kaya pembelajaran. Hmm? Saya belajar berani. Berani mengabdi. Menuju pensiun penuh. Iya. Karena hidup ternyata hanya tentang pengabdian. Tujuan hidup membawa saya pulang. Pulang ke keluarga yang membutuhkan saya. Pulang ke keluarga yang saya butuhkan. Sekarang saatnya. Saatnya saya berani pulang. Yay, Mami pulang. Yes, sudah selesai videonya, alhamdulillah. Teman-teman tadi gimana, jelas nggak ya videonya ya? Kehalang ya, aduh. Gimana Mami Sayang nih ya. mau di setel lagi apa gimana nih? Gak apa-apa Mbak. Gak apa-apa ya Mbak Titi ya? Oke. Sebuah video yang luar biasa ya, menurut saya sangat menginspirasi. Jadi ini adalah bentuk apa ya namanya suatu perjalanan ya seorang Mbak Titi ya yang berbicara nanti di Mbak Titi, pasangan yang luar biasa Mbak Titi dan Mas Budi Barata. Jadi karena kita tahu sendiri bahwa Mbak Titi ini adalah eh, seorang karyawati sebelumnya ya sebuah BUMN, kemudian sudah mengabdi selama 17 tahun, Masya Allah, luar biasa. Itu waktu yang tidak sedikit ya. Dan di video tersebut beliau menceritakan bahwa sebenarnya adalah hakikat hidup seseorang itu adalah pengabdian. Jadi memang beliau sudah 17 tahun di BUMN tempat beliau bekerja, tetapi beliau kaya memang pengalamannya luar biasa sebagai seorang profesional. Tetapi ketika beliau menjalani pekerjaan keduanya di For Life ini, selama 5 tahun beliau bilang bahwa kaya pembelajaran. Luar biasa ya. Jadi ini kalau dilihat full versionnya nanti teman-teman deh kita share linknya ya. Video yang tadi itu mewek deh, pasti nangis karena memang bercerita seperti itu. Akhirnya Mbak Titi resign dan maksudnya full time ya, menjalankan bisnis ini di rumah dan bisa melakukan apa yang sudah diimpikan selama ini, yaitu pengabdian kepada keluarga dan utamanya nanti yang terbesar kepada masyarakat yang luas lebih banyak. Amin, insya Allah. Gitu. Jadi gitu Mami, ini saya ceritakan sedikit ya latar belakang beliau ya. Mbak Titi itu 17 tahun bekerja di BUMN, kemudian sudah mulai bisnis sejak 2014 akhir ya. Kemudian Mas Budi Barata, sang suami, menyusul kemudian. Memang perjalanan yang sangat tidak mudah. Nanti diceritakan semuanya, siap-siap tisu ya. Ya, nanti pasti. Bukan tidak mudah aja Mbak Indi, Ya. bukan perjalanan tidak mudah dan suatu keputusan yang berani yang diambil oleh Mbak Titi untuk menetapkan atau menguatkan hati kembali ke rumah tadi yang dikatakan tadi. Jadi bukan berarti kita kembali ke rumah kita tidak bisa dapat penghasilan, bukan tidak bisa menghidupi keluarga, tetapi kembali ke rumah kita bisa bersama keluarga, tapi kita juga bisa dapat justru penghasilannya mungkin lebih besar lagi daripada kita menghabiskan waktu di luar sana. Karena ingat hidup hanya satu kali ya, jadi jangan kita buang-buang waktu kita, jangan kita sia-siakan waktu kita untuk kebahagiaan yang bukan kita banyak membuang waktu kita bukan untuk keluarga kita, tapi justru untuk hal-hal yang sepertinya kita hanya mengejar uang. Itu yang ingin disampaikan mungkin di sini. Amin, insya Allah. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, terutama ini ya yang masih bingung di zaman seperti ini apa yang bisa dilakukan. Banyak yang bisa kita lakukan. Seorang Mbak Titi yang sudah 17 tahun saja bekerja
Dan ini sebelum pandemi ya, sebelum pandemi terjadi sudah berani, adalah keputusan yang luar biasa, berani ngambil keputusan untuk melaksanakan bisnis ini. Mungkin itu ya, kira-kira begitu ya Mbak Indi ya. Iya, Mami setuju banget. Jadi memang kayaknya lebih indah kalau nanti kita langsung mendengarkan ke beliau langsung ya, Mbak Titi dan Mas Budi Barata gitu. Untuk lebih singkatnya kita langsung saja panggil ya pasangan kita yang sangat inspiratif. Sebentar, Mami saya juga mau cerita sebentar nih. Saya tuh kebetulan memang bukan kebetulan sudah kadarullah diatur sama Allah ya. Saya memang mengenal baik ya pasangan berdua ini. Mbak Titi itu saya bersaksi orang yang sangat baik. Saya tahu perjalanannya beliau ya. Kalau saya bisa menggambarkan beliau ini seperti metamorfosa sebuah kupu-kupu ya. Dari ulat ke pompong kemudian sekarang menjadi kupu-kupu yang indah itu saya benar-benar Masya Allah gitu. Dan saya berterima kasih juga ini dikasih kesempatan untuk bisa mewawancarai ngobrol dekat dengan Mbak Titi dan Mas Budi ya. Pasangan yang sangat ulet, kemudian disiplin, kemudian apa ya sangat taat dalam beribadah juga gitu, sangat inspiratif. Oke, kita langsung saja ya Mami ya. Ya, Mbak Titi, boleh. Mas Budi Barata, silakan Mbak Titi. Silakan Mbak Titi, Mas Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget akhirnya tiba saat ini. Mami, saya tuh dari dulu menanti-nantikan saat ini loh. Benar-benar saya tuh aduh deg-degan ini kapan ya bisa wawancara gitu. Wawancara tapi dalam prestasi yang sekarang ya alhamdulillah. Akhirnya Allah mengabulkan keinginan Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Mami, makanya ini sayang sekali nih kalau tidak kita ikuti dan mitra-mitra kita tidak ikut nih sayang sekali. Jadi kita akan dengarkan hari ini pengalaman luar biasa dan hebat dari pasangan Bronze Mbak Titi dengan Pak Budi ini. Silakan Mas Budi, silakan Pak Titi. Mami, mungkin ini ya diceritain dulu ya nanti baru kita masuk pertanyaan gitu ya Mami ya. Ya. Oke, silakan Mbak Titi, Mas Budi. Ya, teman-teman, apa kabar? Sehat semua ya, teman-teman ya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman di sini. Mudah-mudahan sharing yang mau kita sampaikan hari ini tuh bisa bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Kalau kita ceritain dari awal pastinya panjang banget gitu ya. Tapi yang mau disampaikan di sini kurang lebih adalah kenapa sih kita tuh sebetulnya mesti memiliki suatu bisnis gitu ya, karena mungkin banyak orang yang nggak ngerti gitu ya bahwa apa yang kita jalanin di sini atau teman-teman juga jalanin di sini gitu ya di For Life itu merupakan suatu bisnis gitu ya. Jadi artinya seiring berjalan waktu, ketika kita belum nangkep nih teman-teman yang sudah bergabung gitu ya dan belum jalanin bisnis, belum tergerak atau apa, jangan pernah keluar dari support system. Jangan pernah jalan sendiri, jangan pernah berpikir bahwa kita tuh udah tahu gitu ya, karena memang support system itu akan membuat kita pelan-pelan terbuka dan itu pun yang terjadi sama kami di sini gitu ya, sampai dengan mungkin saya tadi sampaikan sedikit koreksi ya ke Mami, sedikit aja, bahwa saya mengambil keputusan untuk resign itu di tengah kondisi pandemi, Mami. Oh, iya. Jadi artinya saya pengen ngebukti itu bisa sebagai salah satu gambaran gitu ya bagi orang-orang yang, dan saya pengen itu menjadi pembelajaran dan banyak orang bisa dapetin hal itu, bahwa ketika kondisi pandemi ini yang begitu menyulitkan dari sisi, bukan cuma dari sisi kesehatan ya, tapi dari sisi ekonomi, banyak orang yang dipecat, bingung mau ngapain gitu. Saya justru mecat bos saya justru resign dari kantor. Hebat, mantap. Gitu. Ini kok bisa sih kayak gitu kan? Ternyata peluang yang selama ini nggak kita tengok gitu loh. Dan untuk awalnya memang jauh sebelum kondisi pandemi memang saya berpikir untuk kenapa sih kita mesti punya usaha ya, mesti punya sekoci untuk menjalankan hidup kita. Karena tadi yang dibilang Mami benar banget. Kita itu kalau kita alhamdulillah sekarang misalnya masih kerja gitu ya, masih punya usaha, masih punya penghasilan bulanan, tapi kan itu ada waktunya, terutama karyawan nih. Karyawan kan pasti akan pensiun ya, dan pada saat sekarang misalnya nih kita udah punya penghasilan yang ada, kemudian kita bisa menghidupi keluarga kita,
apakah pada saat pensiun kita, misalnya besok kita pensiun gitu, apakah kita tetap bisa menghidupi keluarga kita? Karena begitu pensiun kan kita nggak punya penghasilan. Setuju Mbak Titi. Nah, itu alasan awalnya kenapa saya harus punya usaha, harus punya bisnis. Makanya saya bangun bisnis ini, saya cari gitu ya, apa sih bisnis yang bisa dilakukan. Dan alhamdulillah Allah pertemukan gitu ya dengan peluang ini yang sangat luar biasa melalui Ratu dan Pak Kurnia. Dan akhirnya saya bisa melihat bahwa yang tadinya saya berpikir bahwa ini bisnis nih, masa kayak gini bisnis sih, saya pikir kan bisnis itu ya punya ruko lah, punya toko lah, punya gudang lah gitu ya, punya karyawan gitu kan. Dan saya nggak kepikir gitu ketika saya mau punya penghasilan yang sama seperti penghasilan saya sekarang. Misalnya katakanlah 20 juta sebulan atau misalkan 11 juta sebulan gitu kan, penghasilan kita misalnya gitu. Nah itu gimana? Berarti kan modalnya mesti, kalau kita katakan untung 10%, berarti modalnya mesti 100 juta, 200 juta untuk modal produknya doang gitu kan. Betul. Nggak ada modalnya gitu. Nah dari situ akhirnya tadi balik lagi, jangan lepasin support system. Kita memang nggak ngebaca saat itu bahwa ini memang ada peluang usaha begini, tapi ketika kita ikuti, terbuka, dan kita minta pasti sama Allah ya. Dan alhamdulillah ternyata, oh iya ternyata benar. Dan begitu saya lihat potensi besar ini, saya bilang bahwa saya harus kasih tahu ke banyak orang, karena di tengah kebingungan orang kayak gini, apalagi sekarang gitu ya, itu orang harus tahu ternyata mereka bisa loh lepas, dibanding mereka nuntut ini, nuntut itu gitu kan, harus dikasih ini sama pemerintah lah, dikasih bantuan itu gitu kan, mendingan kita bisa kok ngebangun usaha kita. Setuju banget. Mbak Titi, jadi kalau saya lihat kan sekarang Mbak Titi udah di dalam sini ya, pasti teman-teman juga pengen tahu nih, gimana tuh asal mulanya Mbak Titi itu bisa nyemplung, padahal Mbak Titi kan karyawati gitu ya, kemudian ada keluarga yang diurus gitu, kok bisa nyemplung ke bisnis ini gitu, bisnis more life ini, boleh diceritain Mbak Titi? Ya, kemudian juga kenapa memilih for life, kan banyak juga tuh pasti tawaran-tawaran bisnis-bisnis yang lain gitu. Gimana tuh awalnya tuh Mbak Titi tuh? Kalau awalnya sebetulnya saya sama suami saya tuh saling nyemplungin. Oh iya. Awalnya saya Saling nyemplungin. Mas Budi boleh nimbrung loh. Ya, jadi awalnya tuh memang saya hampir semua teman-teman yang ada di sini juga tertarik sama produk ya. Jadi produknya memang diakui sangat unik dan semua orang butuh. Pada saat kita tahun 2008 itu merasa ini dibutuhkan anak saya, saat ini semua orang perlu gitu. Nah, sebenarnya saya udah ngelihat itu, tapi saya ngeliat sistemnya yang, aduh, ini bukan gue banget gitu. Nah, kebanyakan orang karena saya udah pernah coba jalanin dan nggak ada hasil. Nah, saya coba nih, kalau ini istri saya gimana, cuman saya caranya halus gitu, saya nggak gimana gitu. Pokoknya saya temuin aja. Saya temuin Pak Kur, Bu Ratu, alhamdulillah ya. Jadi memang atas izin Allah juga beliau mau join gitu. Bukan saya dorong-dorong juga gitu. Ternyata gengsi juga ya Pak ya kalau terang-terangan dibilang mau ya. Jadi ya memang kalau seandainya ini akan lebih mudah kalau seandainya dijalanin sama orang yang hatinya lebih bersih gitu ya. Saat itu saya udah punya trauma, udah punya image jelek gitu. Jadinya memang saya tahu ini akan sulit untuk saya belajar. Iya. Dan kebetulan ya istri saya juga seperti itu, alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah. Kalau tadi dengar Mbak Titi ini awalnya sendirian kan, jalanin dulunya gitu ya. Terus apa tuh Mbak kendalanya kalau jalanin sendiri, kemudian dia kayak saksinya Mami, iya, gimana sakitnya menjalankan sendiri. Kadang-kadang mungkin ada yang enggak, biasanya kalau suami belum izin kan nggak boleh, masih banyak larangan kan gitu ya. Nah kira-kira kalau Mbak Titi tuh awalnya jalanin sendiri tapi akhirnya sendiri pun bisa sukses kan gitu sebelum gabungnya Mas Budi. Gimana coba Mbak Titi ceritain dong ke kita gimana pengalamannya?
Jadi pada saat waktu itu akhirnya saya gabung tuh, terus saya lihat potensinya, terus saya jalanin dan pastinya kita tahu lah ya teman-teman, ketika kita join di business network marketing itu adalah suatu hal yang berbeda banget. Kita tuh nggak pernah tahu gitu, ternyata ada suatu bisnis model kayak begini ya gitu kan. Dan ternyata itu banyak banget pelajaran yang bisa kita dapetin di situ ya, untuk segala jenis bisnis sebetulnya. Jadi artinya pada saat ternyata saya tuh baru ngeh gitu ya, bahwa kunci bisnis tuh sebetulnya di marketingnya. Jadi sebagus-bagusnya produk kita, kalau seandainya nggak laku, ya gimana, nggak ada uangnya gitu kan? Ya. Nah, ketika kita ada di suatu bisnis yang memang fokusnya di distribusi, itu Masya Allah pembelajaran banget gitu ya. Jadi artinya tadi juga ada pertanyaan Mami, kenapa milih For Life? Karena banyak pilihan lain gitu. Kenapa bisa nyemplung di MLM gitu ya? Iya. Kenapa bisa terus udah gitu? Kenapa sampai bisa nekat jalanin walaupun kayak gitu kondisinya, bisa jalan sendiri? Jadi sebetulnya dari awal ya teman-teman, ketika kita mau jalanin suatu bisnis, pastikan produk tersebut itu luar biasa. Iya. Karena great product itu mengiring kita kepada great business. Jadi artinya teman-teman pastiin produk kita tuh bukan produk biasa-biasa yang orang bisa ketemu di mana-mana gitu ya. Ketika kita udah dapet produk kayak gitu, itu pastiin teman-teman harus gimana caranya gue bisa jual ini, gitu kan? Baru berikutnya ketika kita lihat, gila nih produk bagus banget, tapi saingannya banyak banget kan gitu ya. Aduh berat juga nih gue, harus saingan sama ini, saingan sama itu, gue mesti kasih promo ini, kasih promo itu gitu ya. Tapi ketika bisnis ini udah produknya bagus banget, nggak ada saingannya, itu aku akan menjadi orang paling bodoh kalau nggak ngambil peluang ini. Akhirnya aku bilang, ya udah aku jalan. Terus dari itu tahu nih di sini bahwa kuncinya adalah bagaimana kita memasarkan. Ya. Mulailah tuh penolakan. Kenapa penolakan? Salah satunya gini, Pi, produk lu bagus banget ya kan, kita kan cerita gitu ya, produk lu bagus banget ya, tapi kenapa gue nggak tahu ya Ti gitu kan? Ya. Kok namanya vitamin doang gitu kan? Kok gue nggak tahu ini, ntar nggak laku, susah Ti gitu kan? Sekarang pada saat kita mau bicara seperti itu, maka kita coba bandingin, Mas, kalau kita jadi, kenapa, coba kita sesekali datang ke counter Mercy, banyak nggak orang yang beli? Tanya aja ke salesnya. Terus kita datang ke counternya Toyota, banyak nggak orang yang beli? Sama kan banyaknya. Artinya di sini dua-duanya bisa dijual. Tinggal sekarang bagaimana strategi penjualannya. Nah itu yang harus kita mau belajar. Jadi artinya nggak peduli itu produk mahal, nggak peduli produk itu belum dikenal. Aku ingat satu cerita ketika ada suatu perusahaan sepatu mau masuk ke suatu negara yang nggak kenal sepatu, dia kirim 2 orang sales, keduanya balik, satunya dengan tangan kosong, satunya dengan produksi banyak banget. Ketika ditanya, yang tangan kosong, jawabannya, ya susah Pak, ya bukan. Kenapa kamu datang dengan tangan kosong? Di sana nggak ada yang kenal sepatu Pak. Jadi nggak bisa jual gitu. Bisa jual. Begitu datang teman yang satunya dengan produksi banyak, kok bisa kan produksi banyak banget? Di sana nggak ada yang jual sepatu Pak. Iya. Jawabannya sama, gitu kan? Karena sebetulnya orang yang memang melihat sesuatu hal itu menjadi suatu masalah, tapi ada orang yang melihat sesuatu hal itu sebagai tantangan yang harus dia hadapin. Jadi artinya begitu kita lihat produk ini mahal, produk ini nggak dikenal, berarti cari tahu gimana caranya. Kalau ada orang yang berhasil, berarti ada caranya. Kenapa saya belum berhasil? Berarti saya masih salah. Itu yang saya bilang, kenapa harus nyemplung di support system. Jangan pernah gaya-gayaan gitu ya. Bisa sendirilah, bisa jago lah, apa segala, gue jago jualan lah, gue bisa inilah, bisa itu. Jangan pernah, karena memang ternyata proses belajar itu banyak banget di sini. Ya. Ya, intinya kalau ditangkap tadi dari ceritanya Mbak Titi, pertama kita harus memandang sesuatu itu dari segi positifnya ya Mbak ya. Positifnya, kemudian jadi jangan mikir susahnya dulu, jangan mikir ininya dulu, tantangannya dulu.
Kemudian kedua juga kalau ingin juga berhasil jangan jalan sendiri. Jadi harus selalu berada di koridor atau selalulah ikut di support system supaya kita bisa dapat arahan, dapat petunjuk dan dapat ilmunya. Kira-kira Mami, gitu. Bagaimana kalau Mami, bisnis banyak naik turunnya kan? ya, Iya. setuju. Jadi kan kita butuh support kan? Kalau seandainya kita jalan sendirian, aduh repot banget. Siapa yang mau nenangin kita? Nah itu termasuk yang tadi Mami bilang tuh, gimana jalanin sendirian? Karena memang jujur pada saat kita menjalankan tadi yang marketing itu ketemu orang, itu tantangannya luar biasa. Segala macam penolakan itu luar biasa banget gitu ya, apalagi untuk perempuan gitu ya. Akhirnya memang tantangan terbesar adalah ketika kita jalan sendiri itu nggak ada teman untuk curhat. Ya. Kok Ya. misalkan ditolak orang gitu ya, ditolak orang kan sedih banget gitu ya. Apalagi di Pengen rumah dong belum bisa. Apalagi di rumah belum bisa cerita ya, Mas Budinya belum. Benar, Ya. kan? Pas sedih-sedih itu kan udah jalan jauh-jauh gitu, sendirian, pulangnya malam-malam, ditolak. Kan gitu ya, pengen, yang tadi gini, boro-boro, dia nggak ngerti kan. Jadi tuh, tapi ya gitu, jadi artinya pada saat itu sekarang jadi lucu. Sekarang jadi lucu, kalau dulu mah sedih banget, nangis-nangis semua. Itu Mbak Nah, Titi itu. jalan berapa lama tuh sebelum Mas Budi ikut gabung? Berapa lama tuh yang sendiri, yang betul-betul sendiri itu? Mami, jadi saya sampai peringkat Presidential Diamond itu belum bergeming, Mami. Saya saksinya, Mami. Saya saksinya. Hebat, mantap ini. Itu ngelihat Mbak Titi, Mami, ya Allah. Saya tuh karena ingat banget kalau kita kan pulang suka bareng tuh, Mam. Terus nyamperin ke kantornya, ke ruangannya Mbak Titi dong. Terus saya kan juga pulangnya malam. Masih ngerjain kerjaan, terus Titi lagi apa? Ayo, katanya mau pulang bareng. Sebentar ya Mbak, aku lagi ngerjain bisnis yang harus dilakukan dari sekarang. Waktu itu Titi belum cerita, tapi memang udah mulai pendekatan. Itu saya salutnya luar biasa, Mami. Luar biasa. Ini memang sosok luar biasa. Betul. Ini. Dan tadi seperti yang Mbak Titi bilang tadi bahwa beliau, kita dalam bisnisnya harus bisa melihat peluang ya, harus melihat dari sisi positif. Nah, saya melihatnya Mbak Titi begitu. Ini kan produk luar biasa, belum tahu, orang banyak belum tahu. Tetapi, nah masuk ke kantor kita yang lama itu, kan banyak yang belum banyak yang tahu, dan ini produk mahal ya, walaupun dari sisi manfaat luar biasa. Itu bisa dong dijalani seorang Mbak Titi, itu tuh keren banget. Dan ya alhamdulillah, tapi sekarang Mas Budi bersama-sama membersamai. Dan pengen tahu artinya dalam sibuk pekerjaannya pun Mbak Titi masih menyiapkan waktunya. Ini tantangan nih bagi kita nih Bapak Ibu yang mungkin juga orang-orang yang kita prospek nanti ya, yang menyatakan saya sibuk, saya kerja, saya ini nggak bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Betul. Ya, tidak ada kata tidak bisa. Yang ada itu hanya kata tidak mau. Betul. Mami, mau nanya juga nih sama Mbak Titi sama Mas Budi. Kalau tadi kan pada saat sendiri, di sini kan juga masih banyak nih teman-teman yang menjalankan bisnis sendiri, dan pasti ada strateginya tuh Mbak Titi. Pada saat itu boleh diceritain Mbak Titi biar teman-teman juga terinspirasi nih. Iya. Oke. Jadi tadi ya pasti namanya apalagi perempuan ya, pasti dia gampang sedih gitu-gitu deh. Cuman teman-teman yang perlu kita ingat bahwa kita itu memang butuh bensin ya. Dan bensin itu adalah impian kita, gitu. Jadi kalau teman-teman mau dengar tantangan-tantangan yang aku alamin, itu ketika aku nggak punya bensinnya, itu aku nggak bisa bertahan. Karena benar-benar kondisinya saat itu, kondisi kita tuh sulit banget. Jadi artinya mungkin kemarin waktu di Achievers Night udah sedikit diceritain bagaimana di saat lagi kita tanda kutip nyaman gitu ya, punya penghasilan gitu, terus udah gitu aku juga jalan dengan masih ya gitu deh, berjuang gitu ya, tiba-tiba salah satu pihak memutuskan untuk enggak lagi mau kerja gitu. Jadi kebayang ya, sempet lama aku akhirnya jadi single fighter tuh. Itu kan gimana ya, udah nggak didukung, nggak ditemenin gitu kan.
Udah gitu apa namanya benar-benar harus yang tadinya double sumber penghasilan jadi cuma satu gitu kan. Itu benar-benar yang apa namanya yang bikin bisa jalan adalah impian. Lalu setelah itu yang mesti kita ingat adalah saat itu ya teman-teman, cobaan itu memang berat banget. Aku akuin saat itu berat banget, dimana aku benar-benar sendiri, benar-benar nggak punya siapapun. Dan cobaan itu bertubi-tubi datangnya. Jadi bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi dari sisi pribadi juga, kemudian dari sisi keluarga juga, yang berat sampai akhirnya aku berpikir waktu itu masih ada bisa beginilah, masih ada tabungan lah, masih ada ini, masih ada, sampai akhirnya saat itu Allah itu kayak apa ya, nyabut semua topangan-topangan itu yang aku tadi bilang masih bisa gini, masih bisa gitu, itu semua dicabut sampai akhirnya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku cuman kayak apa sih, terpuruk gitu ya, jadi jatuh aja gitu, lemes semuanya, sampai aku bilang apa namanya, ya tidak ada sesuatu yang terjadi kalau bukan Allah yang izinkan gitu kan. Jadi itu aku bilang bahwa ya Allah, saya punyanya Allah, suami saya juga punyanya Allah gitu ya. Saya udah berusaha semaksimal mungkin, justru di situ semakin saya berusaha semaksimal mungkin, semakin saya nggak ketemu jalannya. Jadi begitu sampai saya serahin gitu ya semuanya ke Allah, jadi balikin bahwa apa namanya, memang kalau memang Allah ridho gitu dan ada keberkahan di dalamnya, tunjukkan gitu jalannya, mudahkan, lancarkan gitu. Terus akhirnya apa namanya, kondisinya nggak langsung berubah, tapi artinya di sini nggak berantem. Jadi artinya kalau teman-teman mungkin belum didukung, jangan berantem, karena Allah nggak akan kasih keberkahan tuh di keluarga yang berantem kayak gitu. Betul Jadi, sekali. Setuju banget. Jadi serahin aja ke Allah, balikin lagi aja. Kita juga punyanya Allah kan, gitu ya. Udah, suami kita juga punyanya Allah. Abis kita serahin kayak begitu, masya Allah, itu bener-bener ternyata gitu ya. Aku bilang ternyata ya Allah itu cuman pengen kita minta gitu, maksudnya. Sempat loh waktu itu saya bilang, kok kenapa ya masalahnya muncul lagi sampai bertubi-tubi, sampai banyak banget masalah kayak gini ya gitu kan, sampai aku bilang Allah tuh ingin Mbak Titi dekat dengan dia gitu. Kenapa? Allah ingin Mbak Titi lebih Ya mendekat Allah, lagi ke dia. bener Mami. Jadi aku tuh sampai bilang, ya Allah tuh sebetulnya rindu gitu kan. Iya. Lu tuh kemana? Lu tuh kemana? Lu cari kesana. Sampai aku bilang gini, aku ingat waktu itu ceritanya Nabi Yunus ya. Pada saat Nabi Yunus itu ada di dalam perut ikan, kalau seandainya waktu itu bertindak sesuai dengan dirinya sendiri, pasti udah meronta-ronta, mukul-mukulin perut. Iya kan? Iya, setuju. Tapi yang lakuin Nabi Yunus kan justru berserah kan. Nah jadi itu, jadi gue tuh pikir balik, mau ngegeret-geret suami gue, mau ngapain, mau sampai bingung gitu ya, nggak akan bisa. Jadi lu tuh sebetulnya harus balik lagi. Nah itu sebetulnya sih yang apa namanya, yang alhamdulillah ya Allah pertemukan gitu. Jadi memang tidak pernah, nggak harus libatkan selalu sih. Gimana Mas Budi? Kalau dari sisi Mas Budi ceritanya? Jadi kalau saya mungkin lebih ke gimana ya bisa ada di sini ya. Kurang lebih sama. Pada saat itu saya masih punya pekerjaan, saya masih merasa punya teman-teman, saya masih merasa punya impian saya ini harus jalan juga gitu. Memang benar, semua impian itu semuanya berasal dari impian gitu. Cuman yang harus kita koreksi juga adalah impian kita itu bisa bermanfaat ke berapa banyak orang gitu. Nah, pada saat impian kita itu tidak bermanfaat ke banyak orang, ada kemungkinan Allah akan tegur dan suruh ganti gitu. Nah, ini yang saya itu yang terjadi gitu loh. Pada saat saya memutuskan untuk resign dan saya coba jalanin konvensional aja gitu, pokoknya bukan MLM aja gitu kan. Dan itu ternyata saya baru sadar bahwa itu tidak bermanfaat ternyata ke banyak orang, dan Allah lebih memilih saya
cari yang lain. Ya Allah, kok kenapa ini ya gitu loh. Cuman ya itu pada saat satu titik diterangkan, ya itulah titiknya Allah. Pada saat kita ibaratnya gini, kalau seandainya kita punya kontrakan, kita punya pekerjaan, kita punya saldo, kita punya teman-teman, itu merupakan cahaya-cahaya kehidupan kita selama ini. Suatu saat itu dihilangkan, nah Allah tuh pengen terangin cahayanya Allah gitu loh. Jadi itu yang saya akhirnya, wah selama ini saya udah berpaling sama Allah. Ternyata gitu, memang kesadaran itu munculnya belakangan, tapi alhamdulillah muncul juga gitu. Alhamdulillah ya Allah. Ya, akhirnya bisa menjalankan bisnis berdua ya Mas Budi ya. Ya karena memang cita-cita kita tuh pengen punya bisnis yang bisa kita teruskan ke anak-anak gitu. Tapi by the way nih kalau boleh tahu nih di mana titik baliknya awalnya, atau mungkin ada kejadian atau ada apa di mana Mas Budi memutuskan untuk oh ya udah kalau gitu saya akan jalankan for life gitu, bukan bisnis saya yang lain lagi, yang bukan mau buka bisnis lain lagi gitu. Ya udah akhirnya saya harus jalankan for life aja dengan istri saya gitu. Mungkin ada suatu kejadian atau titik baliknya di mana yang memutuskan akhirnya kita akan jalan berdua gitu. Ya. Pada saat saya merasa semakin berat gitu, apa yang selama ini saya andalkan itu tiba-tiba hilang, gitu, tiba-tiba hilang. Saya tuh tadinya yakin sekali ya, saya yakin sekali. Contoh begini, saya udah ibaratnya pengen kontrak kantor nih, ada 1, 2, 3 lokasi yang udah saya panjar nih, gitu. Tiba-tiba entah itu lokasinya dibongkar, entah itu lokasinya udah ada yang ngisi, dan seperti itulah kurang lebih. Ini berkaitan sama rencana saya udah bikin plan tuh. Sebenarnya saya kan juga punya mentor. Mentor saya bilang, kamu kalau bikin plan untuk mencapai dream, plannya tuh A, B, C, D gitu. A, B, C, D benar-benar nggak bisa semua dijalanin. Itu saya merasa itu titik balik. Gitu. Saat itu tidak ada yang bisa. Sepertinya itu adalah tanda ya, Mas Budi. Tanda-tanda. Jadi ya mungkin seperti ini ya saat ini. Saya ngambil gambarannya pada saat kita bekerja, tiba-tiba kantor kita masih stabil, tapi nggak bisa ke sana karena ada pembatasan PPKM misalnya gitu ya. Kemudian atau mungkin PPKM-nya termasuk kantor yang bisa masuk, tapi kita nggak bisa masuk karena kita sakit. Itu sebenarnya salah satu tanda-tanda ada jalur lain yang harus kita kelola, mungkin begitu. Jadi itu pun yang sampai saat ini kita praktekin gitu ya. Jadi ya Allah, kalau memang pada saat itu memang berat banget ya. Jadi ya Allah, memang kalau memang jalan yang kita tahu kan waktu itu kan sedikit ya. Maksudnya kita tahu jalannya yang kita lagi jalanin aja, Mami. Kita kan nggak tahu ada ruang lain. Jalan lain. Yeah. Jadi artinya pada saat itu memang mungkin ini bisa kita praktekin sama-sama gitu ya, bahwa ya Allah, kalau memang ternyata yang saya jalani ini itu Engkau ridhoi dan ada keberkahan di dalamnya, tolong mudahkan. Karena saat itu berat banget memang. Tapi kalau seandainya ini tuh nggak ada keberkahan di dalamnya dan Engkau tuh nggak ridho, ya Allah jauhin, tolong jauhin aja dan ganti dengan yang lebih baik lagi. Termasuk saat itu doa itu yang benar-benar saya panjatkan waktu saya sedang menuju bronze kemarin. Ya, jadi saya tuh takut jangan sampai gitu ya, bahwa dari sini justru saya menjadi sombong, merasa jago, jadi gitu. Saya takut itu gitu. Jadi kalau memang ya Allah, kalau memang ini mendekatkan saya pada impian saya, kehidupan yang saya inginkan seperti apa gitu ya, tolong mudahkan. Tapi kalau enggak, tolong jauhkan. Masya Allah, Mami, itu mungkin teman-teman yang udah ada di sini tahu namanya LP ya. LP itu ngalir dari mana-mana. Saya sampai bingung, orangnya saya nggak kenal. Ini siapa tiba-tiba? Gitu. Crossline. Kekuatan. Itu seperti ada kekuatan yang mendorong gitu ya, Mbak Titi ya. Ini crossline, dia bilang, lu kurang berapa LP? Hah? Jadi sepertinya LP itu didatangkan dari langit gitu ya, Mbak Titi ya. Seperti hujan tercurah gitu ya Mbak Titi. Iya, seperti tercurah ya Mbak Indi. Benar. Ini luar biasa nih Mbak Indi. Iya benar.
Mami, jadi gini sih, aduh, saya benar-benar merinding nih mendengar cerita Mbak Titi, Iya, Mas iya. Budi. Jadi kalau saya boleh simpulkan, memang sih kalau melihat perjalanan Mbak Titi dan Mas Budi, memang dari awal itu memang semua bisa diniatkan tuh harus untuk kebaikan ya. Nah, Ya, ini betul. apalagi sekarang nih Mbak Titi Mas Budi itu sudah bersama-sama gitu menjalankan bisnis ini. Pasti ada lagi niatan yang jauh lebih besar dan lebih Ya. mulia gitu. Boleh disampaikan Mbak Titi Mas Budi apa sih kalau kemarin kan berdua mungkin udah ketemu apa segala macam cobaan, rintangan yang besar sampai yang akhirnya sekarang sampai di sini. Nah, kemudian ke depannya itu apa nih yang berdua inginkan gitu? Mungkin Mbak ini boleh share video yang kedua dulu. Yes, oke, sebentar ya. Sebentar. Kita nonton video lagi ya Bapak Ibu ya sebentar. Wait. Udah kelihatan belum? Belum. Gambarnya udah, cuman videonya belum Oke, jalan. bismillah, kita mulai. Belum ada sih, ini video yang pertama. Oh gitu ya, sebentar. Ini udah mulai sih, sebentar ya. Oh, ini masih yang pertama ya. Hmm. Ini udah jalan? Belum? Sebentar. Saya stop share screen-nya dulu. Sebentar. Oke. Share screen. Ini sudah kelihatan? Udah. Udah. Oke. Suaranya kedengeran? Kecil sekali Mbak suaranya. Oke. Ya, tadi video dari Mbak Titi ya, Mas Budi ya, cerita tentang sebuah kondisi di pemakaman eh, akibat Korban COVID. ya, Korban COVID. betul sekali. Monggo Mbak Titi, Mas Budi, ini pasti ada pesan yang mau disampaikan nih dari sini. Ya teman-teman, jadi nggak usah nggak usah dijawab di sini gitu ya, tapi kita jawab aja masing-masing gitu ya di dalam hati kita pada saat kita melihat video itu, apa sih yang kita rasain? Ya, jadi artinya ketika nasihat terbaik untuk diri kita itu adalah tentang maut, mengingat kematian gitu ya. Itu kita tahu dari lama, kita udah tahu. Tapi teman-teman, 1 tahun belakangan ini itu benar-benar yang cerita itu kayak muncul di depan mata yang nggak bisa kita abaikan lagi sama sekali gitu ya. Akhirnya sampai aku berpikir bukan masalah sedih ditinggalin orang, tapi harusnya sedihnya itu ke pribadi aku sendiri. Gue udah punya apa gitu. Kan gue lagi ngantri doang ini gitu. Ya, Artinya setuju. benar-benar hal itu yang akhirnya aku bilang, gue harus melakukan sesuatu. Ketika nanti ditanya, kamu udah ngapain aja? Kamu hidup sekian puluh tahun tuh udah ngapain aja? Nggak akan ditanyakan, kamu tuh di kantor udah jadi apa gitu kan, nggak akan ditanya. Nggak akan ditanya juga, Ya, kamu ngasih
apa gitu, ngasih baju atau ngasih apa ke anak kamu, nggak akan ditanya. Betul. Yang akan ditanya adalah titipan-titipan kita. Betul. Kita diamanahin orang tua, kita diamanahin anak-anak. Udah sampai mana kita bisa manfaatin itu gitu. Dan itu benar-benar butuh waktu. Jadi artinya pada saat itu aku bilang gitu ya bahwa saya pengen punya waktu untuk saya melakukan tugas saya yang saya udah nggak pusing lagi, nggak habis waktu saya untuk di jalan gitu datang ke kantor. Saya pengen hidup saya itu bisa terpenuhi, kehidupan saya bisa terpenuhi untuk saya bisa maksimal ngelakuin tugas saya, karena ternyata pada saat kita melakukan pekerjaan yang tadi rutinitas kita, ada pekerjaan lain yang terbengkalai. Itu baru saya rasain sekarang. Ya. Gimana ada orang tua yang harus diurus, ada anak-anak yang harus ditemanin, dan itu ternyata sangat menyita waktu kita gitu ya. Tapi artinya itu kan perintahnya gitu untuk kita ngelakuin itu. Tapi kita nggak diperintahin untuk yang lain. Tapi waktu itu masih pembenaran nih. Tapi kan saya butuh makan gitu. Nah untuk itu disiapin gitu. Jadi pada saat kita tahu bahwa saya pengen kehidupan yang seperti itu, akhirnya saya cari tahu. Oke, sekarang bagaimana saya tetap bisa punya penghasilan hanya untuk tegak aja tulang punggung supaya saya bisa beraktivitas untuk beribadah gitu ya. Lalu saya mau kehidupan saya yang ideal tuh seperti ini. Nah, itu saya memang proses mencari pasti. Sampai saya bisa dipertemukan dan bisa tahu ternyata ada suatu penghasilan yang bisa kita dapat melalui passive income. Mungkin teman-teman tahu gitu ya, zaman sekarang juga lagi heboh tentang bisnis kebun durian, atau zaman dulu itu kita tahu tentang rumah kontrakan, tapi berapa banyak orang yang punya modal untuk kita bisa punya kebun durian, untuk kita bisa punya rumah kontrakan? Nggak banyak. Tapi ketika kita punya suatu bisnis yang bisa menghidupi kita dengan modal yang kecil, modal yang sangat kecil, itu membuat saya merasa saya harus sampaikan peluang ini. Perihal dia nggak terima, terserah. Tapi saya minta sama Allah, ya Allah tolong jadikan semua aktivitas saya ini, tolong Engkau nilai sebagai ibadah gitu ya. Jadi artinya saya merasa bahwa ini ada berita baik, kalau lo nggak sampai, lo tuh salah gitu. Jadi dari situ apa yang menjadi cita-cita kita sekarang akhirnya, bagaimana bukan cuma kita udah ketemu caranya, tapi kita harus bikin lagi semua orang punya kehidupan yang sama gitu. Iya. Mas Budi mungkin, Mas Budi? Ya, kalau saya ya paling enggak di sini juga ini kesempatan kita untuk lebih mendekatkan diri ya ke yang ciptain kita, karena segala sesuatu itu atas izinnya. Kalau Allah ingin memberikan suatu manfaat bagi kita, seluruh dunia menghalangi itu tidak akan bisa. Begitupun misalkan Allah mau melindungi kita, seluruh dunia mau menyerang kita pun nggak akan bisa. Artinya gini, apalagi sih yang kita cari? Apalagi ini cuman untuk menyadarkan kita aja bahwa kita harus berbuat lebih untuk memikirkan setelah ini kita mau dapat apa gitu. Nah jadi ya kalau saya lebih ke situ, lebih ke yang membuat titik balik saya pada saat saya menyadari, oh ini ada kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat, kemudian saya minta ampun dan kemudian saya memperbaiki diri, tiba-tiba mengalir begitu aja. Nah intinya gini, kita juga semua bisa melakukan itu. Kalau kita bersihkan hati kita tetap memanfaatkan situasi ini untuk memperbaiki diri, insya Allah semuanya akan berjalan lebih baik. Gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa banget. Ya, intinya begini, kalau kita tangkap dari kita tangkap kesimpulan dari ceritanya Mbak Titi sama Mas Budi tadi, kita harus isi hidup kita ini untuk hal yang bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi pertama jelas untuk keluarga dulu, jadi jangan kita sia-siakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah itu untuk kita membahagiakan keluarga kita, orang tua, anak-anak, supaya kita bisa memberikan yang terbaik gitu. Jadi kita menjalankan bisnis, kita mencari katakanlah mencari uang di sini,
tujuan utamanya. Jadi luruskan, kita harus ingat niat kita dulu, kita mau jadi kaya bukan karena ingin bangga-bangga dengan orang lain, tapi justru kita ingin membahagiakan keluarga kita, ingin sempurna jadi orang tua, jadi anak, kemudian juga ingin memberikan peluang ini juga kepada orang-orang di sekitar kita, supaya orang-orang di sekitar kita juga bisa mendapatkan hal yang sama atau kebahagiaan yang sama atau rezeki yang sama yang cukup besar juga. Nah, karena bagaimanapun kalau ada sesuatu yang baik yang kita tahu, kita harus berbagi kan, kita harus memberikan. Apakah itu cuma informasi kan yang kita beri yang terbaik, yang baik itu bukan hanya uang kan, informasi yang kita berikan yang menyebabkan orang itu bisa menjadi lebih baik, itu juga pahala bagi kita. Jadi artinya kita menjalankan bisnis ini bukan hanya cari uang, di sini kita dapat uang, kita dapat bahagiakan keluarga, dan juga kita bisa beramal, kita dapat pahala di sini. Amin, insya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Insya Allah. Yang semua yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah kan, kita jadi amin ya Allah. Amin. Semua yang diridhoi Allah itu pasti jalannya akan Insya Allah. dimudahkan. Jadi ya kira-kira seperti itu ya Mbak Titi ya. Mami, kalau boleh sedikit menambahkan Mami, jadi kalau kan ada nih orang-orang yang berpandangan tentang MLM-nya itu sempit gitu ya, Mam ya. Padahal kalau mau digali lebih dalam, dipelajari, kemudian dijalani, betapa indahnya gitu bisnis ini luar biasa. Apalagi seperti yang tadi disampaikan Mbak Titi, Mas Budi gitu ya. Ternyata bisnis ini bisa jadi jembatan buat kita nanti mengisi hidup kita di sisa hidup kita ini untuk bekal kita pulang ke akhirat gitu loh. Dan tidak ada kata terlambat. Setuju banget Mami, setuju. Memang kita harus cari caranya bagaimana. Kita udah tahu bahwa tugas kita itu untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kita tahu bahwa setiap langkah kita, setiap hari itu umur kita berkurang. Berarti kita harus cari caranya. Aku ingat ada salah satu ini juga yang aku ingat gitu ya. Pada saat kita lagi capek melakukan sesuatu yang baik gitu ya, jangan pernah ngeluh. Kenapa? Karena kalau kita nggak capek ngelakuin itu, pasti kita sedang melakukan hal yang buruk. Artinya waktunya kan sama, cuma segitunya waktunya. Betul. Jadi seandainya kita tidak mencari cara gimana caranya supaya saya hidup itu on the track, pasti nggak akan ketemu. Jadi harus cari caranya. Jadi begitu kita minta, ya Allah tuh kasih gitu. Kalau kita nggak minta ya itu berarti bukan kebutuhan kan gitu. Betul. Jadi artinya jangan pernah harus minta lah gitu. Ya, Mbak Titi, kan saya pernah juga ngobrol juga sama Mbak Titi ya, bahwa dalam menjalankan bisnis ini kita memang selalu harus mengupgrade gitu ya, belajar. Nah, saya tahu nih Mbak Titi kan belajar antara lain mempelajari tentang bagaimana menjalankan bisnis ini dekat dengan Allah melalui pola pertolongan Allah gitu ya. Nah, itu mungkin bisa di-share sedikit Mbak Titi. Strategi itu diaplikasikan ke bisnisnya Mbak Titi itu seperti apa gitu? Boleh Oke. Itu ya. Itu pada saat tadi balik lagi itu pada saat kita ketemu kondisinya waktu lagi terpuruk banget lah gitu ya. Sampai waktu itu kenapa ya? Pada Allah tuh kalau mau nolong gampang banget. Allah tuh kalau bilang jadi udah langsung jadi. Kenapa saya nggak ditolong yang kayak gitu-gitu tuh? Saya kok kondisinya kayak begini ya, udah kayak begini, saya kondisinya terpuruk, tapi kok nggak ditolong-tolong gitu. Ternyata pada saat kita ketemu suatu kondisi yang kita, kalau negatif kita sebut masalah gitu ya, sebetulnya itu bukan masalah, dia hanya kondisi ya. Kita yang menyebut itu sebagai masalah. Insya Allah. Tapi pada saat kita dalam situasi seperti itu, pada saat kita berkecimpung di masalah, akhirnya masalahnya nggak kelar-kelar. Ketika kita sibuk sama cari solusi, mungkin ketemu, mungkin, tapi nggak kalau kita itu mungkin nomor 17 kali gitu ya. Tapi ada satu hal yang sebetulnya harus kita dapetin dulu pada saat tadi masalah itu datang. Kita harus minta dulu, ya Allah, apa ya, tolong dong bantu saya untuk menemukan pesan cintanya. Pesan cintamu nih apa gitu kan. Jadi begitu kita serahin gitu ya, ternyata sering kali kita itu menduakan. Jadi itu kita bergantung sama makhluk.
kita bergantung sama saldo di tabungan, kita bergantung sama harta yang udah ada gitu ya. Iya, betul. Satu persatu sampai akhirnya lo mau ngapain lagi. Padahal lo tinggal minta sama gue kasih, kan kasarnya gitu ya. Gue punya semua gitu. betul. Betul, sampai di situ akhirnya pelan-pelan aku ngasih tahu praktekin dan sampaiin juga ke beberapa mitra-mitra gitu ya. Kita juga adain bahwa ternyata kalau tadi yang aku bilang, ketika kita berserah, Allah tuh bukain semuanya. Lo tuh nggak perlu jungkir balik lah kira-kira gitu. Kita lakuin yang terbaik, semua teknis-teknisnya. Habis itu nanti dijawab kayak gitu. Jadi itu pun yang tadinya aku juga pengen banget kan sharing sama semua teman-teman di For Life gitu ya tentang konsep ini. Cuman ya pelan-pelan, kemarin juga sempat aku share ke beberapa mitraku juga, terus kita adain sesi sharing gitu ya waktu Ramadan kemarin ya Mbak Yudi gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa bikin lagi ke acara yang lebih besar lagi supaya kita bisa jalan bareng-bareng gitu. Iya, amin. Artinya sebenarnya ini juga bisa dilakukan teman-teman yang mengimani agama yang lain ya Mbak Titi ya, karena memang sebenarnya kan Tuhan akan menolong siapapun yang berusaha gitu dan ingin mendekati beliau gitu ya. Intinya kita yakin bahwa Tuhan akan menolong, maka pertolongan itu akan datang gitu ya, kurang lebih gitu ya Mbak Titi. Ya, jangan cepat berputus asa dan jangan cepat menyerah, karena di balik semua mungkin kita belum cepat dikasih keberhasilan tuh mungkin Tuhan masih menguji kita nih, masih kuat nggak sih? Ya, betul. Ya. Betul. Jadi sebenarnya bukan kegagalan, tapi adalah kesuksesan yang tertunda dulu sebenarnya. Jadi tidak ada kegagalan, yang ada adalah kita masih diminta untuk terus berusaha. Tapi ingat Bapak Ibu ya, semakin kuat penghalang kita atau katakanlah tantangan kita hadapi, di balik itu juga makin besar tantangan, makin besarlah reward yang akan kita dapatkan. Amin ya Allah, amin. Ya, jadi kalau kita ingin reward yang banyak, jangan mengharapkan tantangan sedikit kan gitu. Ya, amin. Jadi siap dengan tantangan sebesar apapun, kita akan dapat reward juga yang besar nantinya. Mami, ini banyak sekali nih mitra-mitra yang pastinya sekarang sedang mengalami hal itu. Ini kata-katanya Mami dan Mbak Titi ini insya Allah mudah-mudahan menginspirasi teman-teman ya. Tetap semangat. Ada pertanyaan nih Mbak Indi beberapa nih. Iya. Oke, kita berarti bisa langsung ke pertanyaan Mbak Titi ya, Mas Budi boleh? Ya, boleh. Oke. Di sini ada Mbak Retno ya. Saya bacain ya Mami ya. Ya, silakan Mbak. Mbak Titi itu kan kemarin sebelumnya berjalannya sendiri ya, menjalankan bisnis ini. Kemudian ketika melakukan aktivitasnya, membangun bisnis For Life, gimana cara membina mitra-mitranya? Kan butuh waktu dan tempat tertentu nih. Kemudian itu melakukannya diam-diam dari Mas Budi atau Mas Budi tahu tapi ya udah jalan aja gitu. Gimana tuh Mbak Titi, boleh di-share? Waktu masih sendirian itu, teman-teman yang perlu dipastikan ya, tadi ya, kita harus menjaga komunikasi kita. Suami istri itu tidak boleh sampai ada clash ya, karena berkahnya tuh di situ sebetulnya pada saat kita bisa menjalin kebersamaan gitu ya. Nah, terus caranya gimana? Jadi untuk kita yang perempuan itu sebetulnya bentuk support dari suami itu ketika mereka mengizinkan kita keluar, ketika mereka mengizinkan kita Zoom, kita boleh pegang handphone untuk kontak sana kontak sini, untuk koordinasi dan lain-lain, itu sebetulnya bentuk supportnya. Bagaimana kita bisa dapetin support itu? Jangan dilawan, pokoknya jangan berantem aja. Misalkan belum diizinin gitu ya, ya udah berarti tadi pasti yang pertama pasti berdoa ya, minta sama Allah, ya Allah saya melakukan hal yang saya tahunya bahwa ini baik, tapi saya belum didukung misalnya gitu ya. Didukungnya tuh seutuhnya yang kita mau gitu ya. Nah itu, udah setelah itu kita biasa aja gitu sama suami tuh biasa aja. Terus minta izin, kalau nggak boleh keluar ya berarti ntar dulu gitu. Paling kita sampaikan bahwa ini yang sedang saya lakukan ini untuk keperluan nanti kalau keluarga tuh kayak gini misalnya. Udah, tapi kalau misalkan belum diizini juga ya udah. Jadi artinya tetap minta izin. Dan bentuk support
ketika mereka mengizinkan kita melakukan aktivitas itu sebetulnya sudah support gitu. Jadi artinya tetap pulang. Ya, nah kalau boleh ditambahin Mas Budi, kalau dari sisi Mas Budi sendiri sebenarnya, ketika melihat Mbak Titi waktu itu apa nih yang diinin sama Mas Budi yang dirasakan dan bentuknya apa sih? Waktu itu nggak marah kan Mas Budi kan? Enggak. Jadi Oke. di awal-awal merasa aktivitasnya lebih banyak ya. Jadi apa namanya, awal-awal ada beberapa yang merasa lebih mudah tersinggung sayanya gitu. Karena lebih banyak pegang HP dan segala macam. Iya. Cuman satu sisi lagi, saya bertanya kepada diri saya, apakah saya sudah memberikan yang terbaik? Apakah saya bisa mewujudkan impian istri saya? Kan nggak bisa. Iya. Saya hanya bisa memenuhi Masya Allah. kebutuhan, ya. Tapi untuk semua orang punya impian dan saya menghargai itu. Jadi saya silahkan kalau misalkan memang kita itu bisa menjalankan impiannya, silahkan. Asal jangan kewajibannya di apa namanya diabaikan. Lalaikan ya. Alhamdulillah ini apa namanya kewajiban tidak pernah sama sekali tidak pernah diabaikan ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi intinya kita tetap jalan. Ya. Satu lagi, Mbak. Oh, ya monggo Mas, silakan. Istri saya Titi itu orang yang sangat-sangat rajin berdoa. Masya Allah. Sekali waktu saya pernah dengar doanya tulus dan itu menyentuh. Jadi kita tuh makhluk lemah, ya. Terlalu banyak berdoa. Mudah-mudahan itu akan sampai doanya sama orang yang kita doakan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pun doain aja. Ya. Saya diizinkan untuk mendengar doa itu dan saya tergerak. Masya Allah, Masya Seperti Allah. itu sih. Aduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Mbak Retno udah dijawab nih. Jadi didoakan Mbak, Masya Allah. Jadi ini pelajaran banget ya buat kita ibu-ibu yang masih sendirian, karena juga saya dan Mami sendiri juga ngalamin hal yang sama ya Mami ya di awal-awal ya. Dan ini juga sejalan dengan pertanyaannya Mbak Nana ini, Nana. Iya, iya benar. Ya, bertanya, saya jalan sendiri. Sekarang saya kalau ini, apakah saya harus diam-diam katanya karena nggak diizinkan suami, apakah saya harus diam-diam untuk mendatangi mitra? Nah itu tadi Mbak jawabannya Mbak. Iya betul. Doakan mudah-mudahan suami Amin. mau. Dan ini banyak sekali, saya yakin ini banyak ini kasus ini banyak sekali yang suami belum mengizinkan. Jadi Mbak tidak mengizinkan karena mereka tidak tahu Mbak sebenarnya. Betul. Dan Mbak mereka belum tahu apa itu Beanies for Life. Mbak Titi bisa jadi contoh ya Mam ya, artinya memang yang penting kita tetap harus penuhi kewajiban kita sebagai seorang istri dan ibu di rumah, kemudian tetap jalin komunikasi yang baik ya kepada suami dan anggota keluarga di rumah sehingga mereka tidak merasa terganggu kalau kita melakukan kegiatan for life itu tadi gitu ya. Alhamdulillah. Artinya kita tunjukkan bahwasanya dengan menjalankan Beanies for Life kita tidak melalaikan tugas utama kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi kita tetap ini keluarga, suami, dan saya yakin kita punya penghasilan. Saya yakin nanti lama-kelamaan ya, ini pasti suami akan ini sendiri, akan tergerak sendiri dan akan lembut dan akhirnya menerima. Tambah dengan doa ya, kalau usaha itu tadi kita jangan melalaikan keluarga dan jangan pernah berhenti mendoakan. Amin, insya Allah, amin ya Rabbal Alamin, insya Allah. Ini ada pertanyaan satu lagi Mami dari Mbak Nana ya. Mbak Nana bilangnya begini, oh iya kiat marketing biar jago closing. Ini agak teknis nih. Gimana ini bisa versinya Mbak Titi kali? Kiat sendiri kan. Jadi Mbak Nana, apa namanya kalau kita ikutin training why ya, sebetulnya porsi teknis itu how ya, itu kan 20%. Si why-nya itu, alasannya itu 80%. Jadi memang yang pertama kali harus kita temukan itu kenapa saya harus menjalankan bisnis ini. Kenapa saya punya impian dan bisa melalui kendaraan ini. Itu harus ketemu dulu.
Nanti ketika itu udah ketemu Mbak Nana, teknis itu semuanya bisa karena kita yang cari caranya. Gitu. Artinya Ya. contoh saya ya, atau misalnya gini, ada orang yang tadi dia sama-sama ngejalanin bisnis for life atau punya produk yang mahal katakanlah gitu ya, yang bagus orang belum kenal gitu ya. Secara logika kayaknya susah nih untuk jalanin bisnis ini, mendingan saya jualan pisang goreng. Pisang goreng gampang, tinggal ngegoreng di depan rumah ada aja yang beli gitu ya. Nah kalau ini gimana caranya ya? Nah itu kan kenapa saya mesti memilih saya mau jualannya transfer factor, saya nggak mau jualannya pisang goreng gitu. Artinya pada saat kita udah ketemu berarti kenapa mesti transfer factor kayak gitu. Nah begitu udah kayak gitu kita akhirnya ketemu caranya karena ternyata Mbak Nana dan teman-teman semuanya di sini ada satu ilmu marketing basic banget dan saya pegang itu banget, bahwa ternyata teman-teman orang itu tidak membeli produk, orang itu membeli kita. Ya. Ada mitra saya bilang, Ti, gue minum tea itu gue kagak tahu itu apaan, tapi gue percaya sama lu karena lo minum. Waduh. Gue gak tahu bisnis MLM itu bisnis apaan ya, tapi yang jelas karena lo yang ngajak gue ikut. Jadi dia memang karena dia trust. Jadi trust itu harus dibangun. Ya. Kepada Mas Adik, sebelum kita bangun bisnis kita, bangun dulu diri kita. Karena ketika diri kita udah terbentuk, itu semuanya bisa ternyata. Gitu. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya Mbak Nana ya. Oke, siap. Mungkin dari teman-teman ada yang mau raise hand atau mau Silakan mau nanya langsung juga boleh, silakan. Mbak Titi, Mas Budi, karena kemarin ketika nonton Achievers itu pasti pada nangis ya. Nah ini kita sebenarnya kesempatan untuk langsung up close nih, ngobrol langsung Ini sama Titi. terutama mitra-mitra baru nih yang mungkin punya banyak sekali kendala pasti ya waktu kita masih baru. Nah kira-kira mau nanya apa nih, kenapa Mbak Titi bisa langsung hebat padahal di awal tantangannya juga luar biasa, nggak punya waktu, nggak diizinin suami ya. Betul. Nah kalau tentang waktu mau nanya. Kalau tentang waktu ada tipsnya. Jadi artinya balik lagi ya teman-teman, waktu itu semua orang dikasih sama kok, 24 jam. Saya nggak punya 25 jam, saya nggak punya 26 jam gitu. Jadi artinya waktu semua sama, 24 jam. Jadi artinya kita yang bisa memanage itu. Dan ada satu training yang waktu itu saya hadiri juga dari Pak David juga waktu itu ngasih trainingnya bahwa kita harus menemukan big rocks kita. Ya. Dapetin dulu hal-hal besar yang mesti kita penuhi, baru kita masuk semua di timetable kita tuh. Setelah itu yang kecil-kecil perintil-perintil itu dimasukin kalau ada waktu. Contoh ya, saya pernah ikut satu kelas parenting yang luar biasa. Namanya itu sekolah pengasuhan anak, ya. Jadi sayangnya nggak ada sekolah gitu ya untuk kita pengasuhan anak. Cuman dikasih contohnya gini sama pematerinya namanya Abah Ihsan. Bapak Ibu pagi-pagi itu lagi ngapain sih sibuknya gitu kan? Oh iya saya bangunin anak saya, susah banget bangunnya tuh, saya lagi masak rendang lah, bikin ini, bikin itu gitu. Terus kenapa mesti ibu yang bikin? Ya karena itu ideal aja, saya mesti masak apa segala macam. Telur itu ada 27 jenis cara bikin telur yang gampang banget, dan kita bisa bangunin anak kita memenuhi hak dia. Bangunin pelan. Kagak ada tuh ceritanya bangun sekolah. Nggak kayak juga kan. Kenapa kita melakukan itu? Karena semuanya jadi mepet. Kenapa mepet? Karena kita tidak memasukkan big rocks-nya. Jadi pada saat kita tahu big rocks-nya adalah anak ini harus tahu kenapa dia sholat, bagaimana dia sholat. Kebayang kalau seandainya dia ingat sholat maghrib, ingat ibunya yang ngamuk-ngamuk gitu kan susah gitu kan. Tapi gimana ngebangun dia bahwa sholat itu perlu loh. Akhirnya dia bisa bangun. Makanya mesti ada waktu. Ibu-ibu makanya jangan masak rendang pagi-pagi, kira-kira gitu kan. Gitu, atau kan ada mbaknya. Udahlah gitu. Ya sekarang kita manfaatin waktu untuk menanamkan nilai-nilai itu ke anak-anak. Berarti mesti lebih awal bangunin mereka jam 4 misalnya. Karena dia susah bangunnya yang kayak gitu-gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi waktu memang kita yang manage sendiri. Jadi
pada saat kita tahu bahwa saya punya kebutuhan seperti ini, maka kita masukin dulu yang penting-penting. Habis itu baru kita bisa perintil-perintilan. Jadi Iya, iya, iya. berangsur-angsur ya, berangsur-angsur dulu ya Mbak Put Titi ya. first thing first ya Mbak Titi, kayak bahasa Ya, iya. Jepangnya gitu. Nah ini Ada lagi nih Mbak Titi yang nanya nih, udah berapa tahun Mbak Titi jalanan bisnis ini dan apa hambatan yang terbesar yang pernah Mbak Titi alami dalam berbisnis ini? bisnisnya, ya. Oke. Berapa tahun? Itu sekitar 6 tahun. Jadi saya jalanin itu akhir 2014 ya. Kalau konsumsinya sih udah lama, dari 2007 tuh udah konsumsi. Cuman saya nggak jalanin bisnisnya, gitu ya. Jadi saya baru jalan bisnis 2014-2015 sampai dengan posisi ini berarti 6 tahun. 6 tahun. Nggak nyampe deh, soalnya akhir 2014 sampai pertengahan 2021. Ya kurang lebih lah 6 tahun. Challenge, Mbak Titi, challenge terbesarnya apa? Tantangan terbesar itu adalah pastinya dari orang-orang terdekat ya. Ketika mereka belum tahu apa yang kita lakukan, jadi mereka merasa bahwa mereka terabaikan, itu tantangan terbesar bagi saya. Dari keluarga, dari teman-teman, dari suami, itu tantangan terbesar. Tapi artinya mereka tuh lihat konsistensi kita kok. Kalau mereka kita konsisten, berarti mereka tahu ada hal baik sebetulnya yang dia lakukan. Akhirnya seperti nangkep kupu-kupu teman-teman, nangkep kupu-kupu jangan pakai jaring, makin dijaring makin jauh dia. Ya. Jadi kita bangun aja diri kita, gitu, tunjukin akhlaknya, gitu kan. Terus akhirnya nanti mereka lihat sendiri kok. Emang beneran ya? Emang iya ya bisa ya, kayak gitu-gitu. Emang Tias bagus ya, gitu. Akhirnya datang juga gitu. Jadi sebenarnya kalau bisnis itu tentang pengembangan diri ya Mbak Titi ya sebenarnya lebih ke situ ya, bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang jauh lebih baik gitu loh ketika kita bisa sampai di posisi seperti Mbak Titi ini. Dan ya kita semua menyaksikan lah Mbak Titi, Mas Budi, alhamdulillah inspirasi kita semua gitu. Nah ini ada pertanyaan kita harus selalu melayani diri. Iya betul Mami, setuju banget. Ini pertanyaannya rada teknis nih, tapi gimana nih Mam? Target jualan suplemen ini orang yang sakit atau pebisnis Mbak? Ini mungkin sebenarnya nggak apa-apa jawab singkat aja ya. Ya, iya. Nggak apa-apa teman-teman, mau kita mau jualan, mau kita mau bangun jaringan, lakukan aja semua. Jadi sebisanya kita aja dulu. Misalnya kalau kita baru bisa jualan produk, nggak apa-apa, ceritain produknya. Misalnya gitu ya, kita kasih tahu Tias tuh bagus loh, bisa untuk mencegah anak alergi loh, atau kalau COVID dia bisa untuk treatment COVID loh, gitu aja. Monggo nggak apa-apa, tapi seiring berjalan waktu kita ikutin training-training, akhirnya kita bisa juga kita tawarin bisnisnya. Kayak saya sekarang, saya jalani dua-duanya. Jadi artinya ketika kita tahu teman-teman dia butuh produk, tawarkan produk. Ketika kita tahu dia butuh bisnis, tawarkan bisnis. Jadi untuk itu kita perlu prospecting. Jadi yang sering salah adalah kita melakukan presentasi di saat prospecting. Padahal prospecting itu lebih banyak menggunakan telinga daripada mulut. Kalau kita cerita terlalu banyak, itu artinya kita lagi presentasi. Gitu. Jadi artinya kita sampein aja. Kalau kita prospek artinya kita gali needs-nya dia. Ketika udah ketemu needs-nya baru kita tawarin. Gitu. Jadi kalau dia butuh produk ya tawarin produknya. Kalau dia butuh bisnis tawarin bisnisnya. Jadi dua-duanya ya Mbak dilakuin. Iya. Jadi pendengar dulu dan pencari informasi dulu ya Mbak Titi ya. Betul banget. Jangan terlalu banyak bicara, orang juga nggak suka sama kita. Iya, oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau langsung open mic barangkali. Ini kesempatan sangat langka loh, bisa ngobrol langsung Mbak Titi. Ya. Karena lain leader, lain pengalaman ya. Jadi mumpung Mbak Titi. Nah ini nih ada pertanyaan nih. Pas Mbak Titi join di For Life, Mbak Titi join di For Life, tiba-tiba Mbak Titi bisa berani pergi keluar kota naik bus sendirian gara-gara mitranya minta bantuan di luar kota. Iya, saya juga inget banget tuh cerita itu tuh. Itu luar biasa, Masya Allah. Termasuk ini siapa nih dari Mbak Ratu nih, saya ingat waktu Mbak Ratu. Nah itu seperti yang saya bilang.
Kalau saya pertama kali ketemu Mbak Titi ini, kalau nggak salah ya pertama kali, tapi nggak tahu apa Mbak Titi masih ingat. Itu waktu malam-malam kita ketemu di hotel Mbak Titi waktu convention. Di hotel tempat nginepnya Pak Sadik, kita mau ngumpul di atas. Mbak Titi sendiri kalau nggak salah waktu itu, kita ketemu di lobi, di pintu. Terus senyum gitu ya, senyum, nanya acaranya di mana gitu, di lantai berapa gitu. Terus kita belum saling kenal, tapi saya tahu nih, ini Mbak ini nih orang for life gitu, karena pernah lihat ini ya. Mungkin di mana gitu pernah ketemu atau di acara apa di training atau di mana pokoknya, tapi tahu orang for life, tapi nggak tahu nama, belum kenal nama siapa. Jadi waktu itu kita sama-sama naik ke atas. Saya nggak tahu apa Mbak Titi masih ingat waktu itu. Benar ingat. Mau ke Kak Sherry waktu itu kan mau acara Where Eagles Dare waktu itu Mami. Iya. Enggak convention kalau nggak salah Mbak Titi, dan waktu Iya, itu abis mau ulang konven. tahun Pak Sadik. Iya, Pak ya, aku lupa deh. Ya, jadi kita ngumpul bonding di atas di kamarnya Kak Sherry rame-rame gitu ya. Iya benar-benar. Itu udah berapa tahun yang lalu? 2015. Ya, kalau saya melihat langsung Mami banyak perubahan di diri Mbak Titi ya. Jadi dulunya itu memang pada saat saya merasa gagal di bisnis MLM dan istri saya mau coba, saya kan dalam hati saya tuh, ya sok cobain. Gagal gitu kan. Di challenge, ditantang tuh. Challenge ya. Karena saya tahu ini kalau seandainya saya barengan dari awal, ini pasti saya bakalan kerepotan nih gitu. Nyebrang jalan aja nggak bisa gitu kan. Nah, saya diemin, emang saya tega banget sih waktu itu. Tiba-tiba minta izin ke Tasik sendirian gitu. Ini jalan aja nggak bisa, ini mau ke Tasik sendirian gitu. Saya bilang sendirian, iya. Ya udah, akhirnya seperti itu. Ya luar biasanya support system kita. Betul banget tuh. Ya, Menyeberang jalan aja nggak berani. Ini Mama. Iya. Ini. Harus diseberangin sama Mbak. Aduh, caca. Jadi ternyata for life bisa membuat seorang Mbak Titi yang sebelumnya tidak bisa ngapa-ngapa, bisa menjadi seorang kupu-kupu pemberani cantik. ya. Sekarang kupu-kupu cantik, Mami. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Menjadi seorang pemberani. Jadi artinya gini, for life bisa merubah seseorang yang tadinya tidak bisa apa-apa, ya harus bisa apa-apa. Betul. Keren. Iya, Mami, saya mau cerita sedikit dengan Mbak Titi nih. Kebetulan kan saya memang satu kantor, dari dulu juga pulang pergi bareng ya. Tapi sebenarnya saya melihat Mbak Titi itu potensinya luar biasa. Nah, kebetulan waktu itu saya posisinya lagi ada di HR ya. Terus kan setiap ada pelatihan ataupun ada pelatihan yang untuk teman-teman naik jabatan ataupun spesialisasi gitu ya. Mbak Titi kok nggak mau, kenapa gitu. Tapi terus itu saya gali, kenapa sih kok nggak mau Ti? Terus jawabannya, ada Mbak, saya ada hal yang harus saya lakukan yang lebih urgent gitu. Ternyata Mbak Titi itu sedang membangun dirinya gitu dari bisnisnya ini gitu, dan menurut saya Masya Allah gitu ya, karena ini kan datang dari dirinya sendiri ya Mbak Titi. Itu datang dari diri sendiri untuk bisa melakukan perubahan dan efeknya luar biasa gitu. Jadi itu kekuatan yang sangat-sangat luar biasa sih Mam, sehingga malah bisa mewarnai kan mitra-mitranya. Jadi artinya memang harus dari kekuatan itu harus muncul dari diri sendiri dulu. Betul Mami, betul. Ini Mbak siapa nih? Ini Bu Ratu. Masih ingat aja nih Bu Ratu. Rindu jadi iya. Memeluk Mbak Titi erat banget sama alisnya hilang. Ini kalau Mbak Nuril bilangnya gini, jadi kenapa Mbak Titi bisa dari yang takut kesana kesini sendiri gitu, akhirnya bisa
berkembang ya, tadi Mami bilang ya bahwa memang harus ada apa ya, keinginan dari diri untuk bisa merubah Ya. kita menjadi seorang jauh lebih baik gitu. Dan itu tekadnya luar biasa kuat. Tapi kalau dari awal kita sudah menyatakan diri kita tidak bisa, Iya. itu susah itu karena dari dalamnya sendiri tidak yakin dengan diri sendiri. Iya. Ini setuju yang dibilang Bu Ratu nih. Jadi memang salah satunya adalah hasil dari training We Are Winners-nya kita ya Mami ya. Itu Ya, benar. membekali kita banget gitu menjadi ini orang-orang extraordinary loh. Ini tadinya dari orang yang biasa-biasa yang belum kelihatan potensinya, begitu ikut training ini, diasah trainingnya support system winners, semuanya menjadi mekar indah kayak bunganya, kayak Di wow itu semua mental block kita bisa hancur, didobrak semua mental block, penghambat yang ada di dalam selama ini, malu-malu, apalagi ya, takut, nggak pede. iya, takut, nggak pede, malu, gengsi, Iya. udah habis. Kalau udah di wow tuh nggak ada lagi tuh, hilang semua. Iya, ya, ini Bu Kartini juga bersaksi. Ini Masya Allah, ini saya jadi terharu nih. Banyak banget ya yang menyampaikan bahwa Mbak Titi seorang luar biasa, Masya Allah. Jadi emang saya sebagai mitranya, downline-nya juga sangat bangga. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mitra-mitra yang lain bisa tertular ya Mbak Titi. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Iya. Ini udah jam 3, Mami. Kita sampai jam berapa? Nih. Pengennya sampai malam ya. Saking enaknya ngobrol dengan Mbak Titi, Mas Budi saking banyaknya yang mau ini jadi nggak nyadar waktu ya Mbak. Iya, iya. Mungkin bisa disampaikan pesannya dulu ya, Mami ya, dari Kira-kira apa? Iya. Kira-kira Teman-teman apa yang ini kan kita ada yang mitra, ada yang juga mitra-mitra masih ini ya, baru dan belum bergabung. iya. Mungkin kalau buat yang belum bergabung, pesannya apa Mas Budi, Mbak Titi? Buat mereka. Halo, Mama boleh ngomong? Oh iya, Tante Leni. Gini, memang Titik itu berjuang sendiri, benar-benar sendiri. Saya sebagai orang tua ragu, nggak berikan dukungan sama sekali. Kan saya kan juga pegawai negeri, saya sudah rasa mantap gitu. Aduh, kemana anak saya harus keluar dari sini gimana gitu. Nggak yakin pada saat itu. Tapi lama-lama lihat begitu dia gigih. Nah di situ saya mulai mendukung, saya mendoakan dia terus menerus. Seperti itu, Pak Mas Budi juga sama. Saya juga doakan terus. Saya malah kasih support juga ke Mas Budi itu. Amin. Seperti itu. Jadi saya senang sekali. Terima kasih ya, Mami, Mbak Neti. Terima kasih. Ya, Oke. Ternyata terbukti terjawab nih. Kenapa Mbak Titi bisa luar biasa. Mbak Titi itu lahir dari seorang mama yang juga luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Amin. Wah, luar biasa. Masya Allah. Lihatnya mamanya Mbak Titi, wah hebat. Makasih Mau Tante. ikutan ngomong nggak sih? Saya Boleh, adik siapa lagi yang mau ngomong? Boleh Mbak Nia, silakan Mbak Nia. Iya, saya Adika Titi, cuman pengen kasih testimoni aja. Ya. Kakak saya itu dari apa ya? Mungkin dia punya banyak kekurangan terkait takut kecoa, takut nyebrang. Dari segi pribadi tuh, aduh ampun deh kakak gue gitu. Cuman yang pengen saya kedepankan adalah dari kecil kakak saya itu sangat sadar kesehatan. Jadi, Masya Allah. ya mungkin ketika orang kayak Ciditik bilang trust, penting menjaga trust. Saya pribadi adiknya sangat trust sama Ciditik karena dia menguasai apa yang dia sampaikan. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Buat nambahin aja. Makasih banyak Mbak Nia. Terbawa sekarang itu seperti itu ya. Masya Allah. Semuanya ya. Iya. Kasih. Makasih Mbak Nia, Tante Leni. Aduh ya Allah. Ya. Semakin meyakinkan kita ya Mbak Titi, Mas Budi ini. Ya. Ini luar Mbak Titi, biasa. ayo silakan di pesan-pesan Mbak Titi. Ini kayak tambah seru, makin seru nih Mbak Titi. Saya mau mengingatkan aja dari saya. Ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini semua, bisnis ini luar biasa, seperti juga produk kita luar biasa ya. Dan jadi kalau seandainya
kita hampir semua dari kita hampir tahu tentang khasiat produk gitu. Tapi sebagus-bagusnya produk, kalau kita punya kebiasaan buruk yang tidak kita hilangkan, misalnya kita minum TF nih, tapi kita masih makan gula terlalu lebih, banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita nggak jaga, itu sembuhnya juga lama gitu. TF itu bekerja juga lama. Begitupun juga bisnis. Kita punya support system yang luar biasa. Kita punya bisnismen yang luar biasa. Tapi kalau seandainya kita tidak membuang pikiran-pikiran kita yang buruk-buruk, kita pertahankan, itu lama sekali gitu. Nah, kalau mau cepatnya hilangkan itu. Jadi kita minimalisir penyakit-penyakit hati, pikiran-pikiran kecil, itu kita hilangkan, akan lebih cepat jalannya, insya Allah. Gitu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mbak Titi mau nambahkan? Udah sih kayaknya paling ya itu aja, bahwa teman-teman sering-seringlah menjalin persaudaraan ya, berteman gitu ya, atau kita silaturahmi gitu ya. Karena setiap orang hadir di diri kita, hadir dalam kehidupan kita, mereka itu memberikan pelajaran bagi kita. Itu adalah salah satu hal yang tidak bisa kita penuhi kalau seandainya waktu kita habis hanya untuk melakukan rutinitas kita. Gitu. Jadi artinya ketemu orang, kemudian berinteraksi, itu banyak banget pelajaran yang kita dapat gitu. Dan itu kan yang kita lakukan di bisnis ini gitu loh. Bisnis kita ya bisnis menjalin pertemanan, menjalin silaturahmi, menjalin persaudaraan gitu ya. Jadi artinya dari situ kita bisa berkembang lagi, dan jangan pernah duluan untuk ngeblok diri, apalagi MLM, jangan pernah, karena ternyata bisnis ini nanti ada training khusus yang juga pengen banget aku sharing tentang MLM itu apaan sih, dia cuma jalur distribusi doang kok gitu, santai aja, dia juga kayak orang distribusi yang lain gitu. Sampai pengen bilang, ketika kita cerita tentang MLM, waktu itu saya pernah ngisi sharing di satu acara perkuliahan wirausaha gitu ya, bahwa kita mesti masuk dari sisi produsen. Kalau kita cerita dari sisi kita sebagai distributor, itu nggak kena tuh di mereka. Tapi ketika kita masuk bahwa MLM itu sebenarnya menguntungin kita sebagai produsen, karena kita bisa punya banyak tenaga marketing, di situ masuk. Gitu. Jadi artinya nanti ada training khusus, tapi artinya teman-teman please terbuka gitu ya. Terus udah gitu caranya adalah jangan terus mundur gitu, jauh dari support system dan lain-lain gitu. Artinya insya Allah sih kita bisa sama-sama sukses bareng-bareng kok. Dan itu libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Oke Mbak Titi, amin. Ini terakhir nih Mbak Indi ya, mungkin kita minta Mbak Titi, ini mumpung masih ada kesempatan kali ini, mungkin ada orang-orang tertentu yang selama ini sudah mensupport Mbak Titi, Karim Mbak Titi, mensupport semangat segala macam. Mungkin silakan monggo Mbak Titi, mungkin Mbak Titi akan mengucapkan terima kasih atau pesan ini khusus lah ya, kesan-kesan khusus buat mereka. Silakan Mbak Titi. Iya. Silakan Mbak Titi. Yang pertama pasti yang pertama saya bersyukur gitu ya, Allah izinkan saya untuk bertemu dengan peluang ini, dan Allah izinkan saya untuk menerima, karena ketika tidak diizinkan banyak orang yang belum bisa terima peluang ini gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua pastinya saya bersyukur dan berterima kasih ketika Bu Ratu dan Pak Kurnia hadir sebagai perantaranya gitu ya. Kalau mereka tidak memberikan informasi ini, pasti mungkin saya belum tahu juga gitu ya tentang peluang luar biasa ini. Kemudian yang berikut adalah saya pastinya berterima kasih sama keluarga saya. Ya benar-benar supportnya luar biasa ya, dari mama, papa, terus ada mami juga, mami, ada papi, terus udah gitu pastinya dari suami saya, gitu ya. Jadi artinya di situ kita supportnya tuh luar biasa sehingga kita bisa jalan gitu ya. Terus yang berikut lagi, saya juga berterima kasih kepada support system yang telah memberikan luar biasa semua training itu membuat sesuatu hal yang luar biasa ya, terkhusus untuk Kak Sherry. Saya mendoakan semoga semua apa yang Kak Sherry bangun, semua aktivitas yang Kak Sherry lakukan bersama Pak Sadik dan keluarga, itu semoga Allah catat sebagai amal kebaikan,
dan Amin. Allah limpahkan rahmatnya gitu ya, karena benar-benar Amin. luar biasa banyak orang yang terbantu gitu ya. Jadi artinya Amin. ini sesuatu yang luar biasa. Dan untuk anak-anak saya juga terima kasih atas sabarnya ngelihat mami papinya gitu, di rumah dengan laptop. Ya gitu sih teman-teman. Mas Budi? Dan juga pasti mitra-mitra semua ya Mbak Titi ya. Mitra-mitra saya yang apa namanya, artinya kita bekerja sama gitu ya. Terima kasih atas semua kepercayaannya, kemudian semua kerjasamanya dan bentuk perjuangan kita bersama. Mudah-mudahan kita makin kuat lagi dan makin banyak lagi orang yang bisa kita bantu sama-sama. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya. Oke, gimana Mbak Indi? Kita sudah sampai pada penghujung acara ya. Ini sekali lagi kita mengucapkan terima kasih banyak atas apa sharing yang sudah disampaikan oleh Mas Budi, Mbak Titi. Insya Allah ini menjadi amal ibadah buat Mas Budi, Mbak Titi, dan insya Allah ini jadi ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua ya, Mami ya. Amin. Ya, amin. Amin. Jadi sebelum Dan kita akan rutin mengadakan acara ini Bapak Ibu ya. Jadi mungkin di next acara success story kita akan datangkan tamu-tamu yang tidak kalah hebatnya juga, tidak kalah ininya juga, suknya. Dan Bapak Ibu ingat, kalau ada lagi acara ini silakan dibawa mitra-mitranya dan calon-calon mitranya juga hadir serame-ramenya di acara ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup kita foto bersama dulu Mbak Indi. Iya. Dimohon kepada teman-teman yang sudah hadir di siang ini, monggo kita buka kameranya, kita foto bersama dulu nih, macam-macam. Terima kasih banyak ya buat kehadirannya teman-teman semua. Sudah menyempatkan hari liburnya, dicuri sedikit waktunya buat sudah bertahan 1,5 jam ya. Yes, betul. Oke, ini Mbak Erna tadi, Mbak Erna udah pindah ya? 4 halaman Mbak ini ya? Iya, ada 4 halaman ya, oke. Ada 4 halaman. Chatnya berhenti dulu, dihentikan dulu. Kita tulis-tulis chatnya ya. Jangan cek. Chat lagi. Oke, siap. Halaman pertama, kita nggak tahu ada halaman berapa. 1, 2, 3. Iya. Oke, cheers. 1, 2, 3. Ya, kita masuk ke halaman kedua. Oke, ada Dokter Inti, Mbak Retno, Bu Kartini, Mbak Nana, Mbak Dewi, ya. Ya, yang lain foto. Oke, halaman ketiga. Kasih foto semua, nggak apa-apa. Terima kasih sudah hadir. Halaman keempat juga foto. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua. Thank you Mas Budi, Mbak Titi. Thank you Mami. Terima kasih Mbak Indi, Mami. Sama. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mbak Titi, Mas Budi. Terima kasih Mbak Titi. Amin. Amin. Terima kasih semua. Jangan lupa ya, kita Selasa malam masih ada Mbak Indi. Iya, BOP ya Mami, Selasa malam ya. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Pak Robi. Maaf tidak ada kekurangan. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.